Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial media dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial dan juga luar biasa. Dan saat ini beliau sudah berada di sisi kita. Mungkin langsung saja bisa diperkenalkan Mas, siapa namanya dan tugasnya. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Aldi telah mengundang lah saya dapat berdialek di sini ya kan. Sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama saya Arya Dwi Saputra, biasa dipanggil saya dengan sebutan Aryo biasanya. Nah, saya sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan di salah satu universitas di Provinsi Lampung yang biasa kawan-kawan kenal dengan Grand Campus lah, kampus hijaunya Lampung. Nah, nanti kawan-kawan bisa cek sendiri di mana sih Grand Campus itu. Nah, saya sekarang sedang berkuliah di Grand Campus tersebut. Mungkin itu Mas Aldi. Nah, kita sudah mendengarkan. Sebelumnya saya ucapkan banyak Mas sudah mengenal dirinya. Di sini sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingin bertanya Mas, apakah Mas Aryo ini, Mas Aryo ya? Iya, Mas Aryo. Mas Aryo ini seorang aktivis di kampusnya atau ikut organisasi apa saja di kampusnya? Sebelumnya saya ikut beberapa kegiatan organisasi di kampus maupun di luar kampus Mas Aldi. Nah, kalau di kampus saya ikut di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau di Grand Campus sendiri itu sebutannya Dema Mas Aldi. Tapi kalau di luar Grand Campus itu biasa disebut BEM. Nah, mungkin itu Mas Aldi kalau di kampus. Oke, nah kawan-kawan sudah dengar ya, bahwasanya Mas Aryo ini bukan mahasiswa yang kupu-kupu berarti Mas ya? Kurang lebih gitulah. Ya, berarti Mas Aryo ini bukan kuliah pulang, tapi beliau ini seorang aktivis kampus. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa. Mungkin Mas Aryo ya? Mas Aryo bisa menjelaskan apa sih peran dan juga fungsi mahasiswa itu saat ini? Baik teman-teman, terima kasih Mas Aldi. Tentu saja mahasiswa memiliki peran penting kawan-kawan, yang mana kita ini salah satu pemuda yang beruntung lah di antara beberapa persen pemuda yang ada di Indonesia yang bisa menempuh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Nah, jadi kita bahas tentang mahasiswa yang tadi. Tentu saja mahasiswa itu memiliki peran penting, di antaranya sebagai yang biasa kawan-kawan aktivis sebut itu agen of change Mas Aldi. Agen of change. Jadi agen of change itu sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa ini diharapkan ketika mahasiswa seorang pemuda yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu ketika mereka selesai atau masih berkuliah, itu ketika mereka turun ke masyarakat atau ke sosial itu bisa menjadi agen of change Mas Aldi. Nah, selanjutnya itu iron stock. Jadi mahasiswa ketika menjadi mahasiswa atau sudah lulus demisioner mahasiswa itu mereka ketika turun ke ranah sosial masyarakat, mereka bisa menjadikan apa ya, ini loh stok persiapan untuk menggantikan salah satunya semisal bupati, kepala desa dan lain sebagainya. Ini loh stok mahasiswa dari universitas masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu sosial kontrol Mas Aldi, yang mana kan mahasiswa ini tentu saja yang bisa kita pandangkan mahasiswa ini kan sangat kritis Mas Aldi terhadap sosial, budaya, segala macam, ekonomi, ya kan. Itu. Jadi mahasiswa harus menjadi sosial kontrol yang mana mengontrol keadaan sosial, ekonomi, budaya di masyarakat. Ketika mereka turun ke masyarakat, mereka bisa mengontrol nih apa sih case yang ada di masyarakat. Nah, mahasiswa turun menjadi social control, mengontrol keadaan sosial di lingkungannya dia sendiri atau di luar itu. Mungkin itu Mas Aldi kira-kira. Oke, terima kasih banyak Mas Aryo. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Aryo mengenai tentang peran mahasiswa. Karena kita ketahui ya, berdasarkan data itu mahasiswa ini saat ini berjumlah 9,37 juta. Artinya apa kawan-kawan? Kita ketahui masyarakat Indonesia saat ini
kurang lebih sekitar 230 juta ya. Nah, artinya kawan-kawan yang sudah masuk ke jenjang perguruan ini adalah diberikan privilege. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan itu. Dan tadi juga Mas Arya menjelaskan tentang peran mahasiswa ya. Yang pertama ada aerostop, social control, dan juga apa itu Mas? Agen objek. Agen objek. Nah, di sini saya mau minta pendapatnya juga kepada Mas Aryo. Bagaimana sih Mas pandangan Mas Aryo ini selaku aktivis kampus mengenai tentang mahasiswa yang sering demo lah. Soalnya kan demo ini di masyarakat itu terkadang memiliki pandangan negatif. Okay. Menurut perspektif saya sendiri, demo yaitu tadi yang saya sebutkan, mahasiswa ini sebagai social control yang mengontrol keadaan-keadaan sosial. Nah, perspektif saya menurut demo-demo kayak gitu, saya sangat mendukung Mas Aldi. Terutama kan yang kita sama-sama ketahui di mana kampus ini kan menjadi miniatur bernegara, di mana ada gubernur fakultas, ya kan, presiden mahasiswa dan lain sebagainya. Yang menurut saya kampus juga harus mensupport kegiatan-kegiatan seperti itu. Walaupun di belakang itu ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kawan-kawan mahasiswa tahu, kalau biasa senior bilang tuh deal-dealan di meja kopi lah biasa ya. Kalau lebih begitu Mas Aldi. Nah, demo sekarang itu kan sepertinya tidak murni Mas Aldi. Ada kaitannya dengan politik, tentang cara menjatuhkan, menurunkan seseorang kan. Mahasiswa ini diibaratkan sebagai bonekanya mereka buat kepentingannya sendiri. Nah, kalau yang seperti itu saya anggap itu tidak baik Mas Aldi. Itu perspektif saya. Karena kan mahasiswa yaitu tadi sebagai social control harus murni. Oh, ini yang terjadi di masyarakat, kita harus bersuara, menyuarakan. Kalau yang menurut perspektif tentang boneka itu saya tidak sepakat itu Mas Aldi. Tidak sepakat karena kan biasanya mahasiswa ini kalau diskusi nggak berjalan kalau nggak ada logistik ya kan. Kalau mahasiswa bilang tuh cis lah, nggak mau. Jadi mereka ini nggak mau kumpulan kalau nggak ada logistik Mas Aldi. Nah, itu kan jadi case mahasiswa sekarang. Tapi menurut saya yang demo turun ke jalanan tuh ya itu harus bagus Mas Aldi, bagus. Itu juga salah satu suara rakyat lah, mungkin kira-kira begitu Mas Aldi. Saya ngerokok ya. Boleh biar enjoy ya. Nah, jadi kata Mas Aryo tadi bahwasanya demo itu berdampak positif juga ya, karena seperti yang kita ketahui mahasiswa demo itu pastinya kan mengaspirasikan suara-suara masyarakat yang tertindas sepertinya Mas ya. Nah, tapi mungkin saya sedikit bertanya juga nih Mas, apakah ada perbedaan Mas antara mahasiswa era 98 dengan sekarang saja Mas? Tentu saja sangat berbeda, karena kan ya saya juga mengalami lah masa itu dimana pada masa reformasi itu kan orde baru ke orde lama, dimana mahasiswa ya benar-benar demo untuk menurunkan zamannya Soeharto, dan itu menurut saya itu murni demo. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, mahasiswa sekarang kok ya yang saya sebutkan tadi itu Mas Andi sebagai boneka politik kan. Turun ke jalan itu ya ada atas instruksi dari atas untuk menjatuhkan lawan politik, musuh politik dan lain sebagainya. Yang artinya tidak murni menyuarakan yang kata Mas Andi tadi, inspirasi dari rakyat, masalah dari rakyat. Mungkin itu kira-kira Mas Andi. Oke, jadi begitu ya. Bahwasanya mahasiswa ini pada hakikatnya harus berperan sebagai social control juga Mas ya. Social control. Nah, di sini kita juga mengetahui Mas bahwasanya mahasiswa ini terkadang mendapatkan intimidasi lah Mas. Nah, mungkin ada pengalaman nggak ini Mas Aryo ya, ketika melakukan aksi apa pernah nih Mas, misalnya membuat koran berita gitu Mas. Nah, misalnya ini Mas Aryo mengkritik pejabat lah, apakah setelah mengkritik itu ada intimidasi? Karena kan kita ketahui kan
era sekarang ini sudah saatnya kita untuk memerdekakan pikiran kita. Jadi kalau untuk intimidasi sendiri mungkin ketika aksi di demo apa itu ya 2000, pokoknya pernah saya ikuti di demo itu ya sedikit mengalami intimidasi dari pihak-pihak pengaman lah di demo tersebut. Nah kalau untuk di media sosial saya pernah beberapa merilis berita mengkritik tentang pemerintahan, tata ruang kota dan lain sebagainya. Ya sedikit saya mengalami intimidasi di situ Mas Adi. Entah itu di chat intel ya kan, nomor dan teleponin, cek kita dikelilingin mobil siapa Mas Adi itu Mas Adi. Jadi ketika itu saya pernah di secret bersama kawan-kawan, ada beberapa lah mobil mondar mandir, ada beberapa nomor gak dikenal ngechat WA, baik WA ngechat ya kan, nanyain posisi di mana, ada yang ngechatin kawan, saudara mungkin. Jadi situ yang menurut saya itu intimidasi dan tidak demokrasi menurut saya. Kebebasan bersuara seakan-akan dibungkam sekarang Mas Andi, baik di media sosial maupun ketika kita turun aksi Mas Andi. Mungkin itu kira-kira Mas Andi. Oke, jadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Mas Aryo ini, bagaimana beliau pernah membuat rilisan berita dan kemudian beliau pernah dicat oleh orang tak dikenal, bahkan sampai sekretariatnya itu dikepung lah ya, dipantau detail. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya bahasanya? Apa bahasa Mas? Kebebasan bersuara. Iya, jadi sedikitnya kita ini agak dibungkam oleh para pejabat-pejabat. Tapi pesan saya di sini, selagi kita masih bisa menyuarakan apa yang kita suarakan, selagi itu benar, ya kita suarakan saja, gitu. Jangan takut. Dan kami yakin bahwasanya kedepannya mahasiswa-mahasiswa ini akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui juga, dari mahasiswa ini pasti akan muncul seorang pemimpin hebat. Mungkin nanti Mas Aryo ini bisa menjadi bupati. Amin, insya Allah. Mungkin Mas, karena ini sudah agak lama kita ya, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada sedikit closing statement lah ya, closing statement buat kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan yang belum lah, karena kan belum menjadi mahasiswa atau yang ingin kuliah ya kan, karena kan saya yakin kawan-kawan punya niat buat berkuliah, akan tetapi terkendala dengan informasi. Biasanya kan kata-kata di masyarakat kan kuliah itu mahal ya kan, padahal nggak kawan-kawan, kuliah itu nggak mahal kawan-kawan. Informasi bisa kita sangat mudah kita akses di media sosial dan lain sebagainya. Dan menurut saya kuliah itu nggak mahal kok kawan-kawan. Ada beasiswa, ada bidik misi, KIP dan lain sebagainya. Ataupun kawan-kawan mahasiswa yang berprestasi, yang ingin melanjutkan berkuliah lagi itu, menurut saya sangat baik lah. Jadi kuliah itu tidak mahal kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan mahasiswa, pesan saya jangan pernah tetaplah idealis, karena kan yang di dalam politik itu setahu saya Mas Aldi itu ada tiga macam. Yang pertama itu yang pragmatis Mas Aldi, yang kalau kata orang-orang bisnis itu UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, yang kedua itu kan yang suka apa ya, ngelus-ngelus lah. Kalau kata orang tua zaman dulu itu ngejilat ludahnya sendiri Mas Aldi. Yang ketiga itu seseorang yang idealis. Nah, saya harap mahasiswa sekarang tetap idealis, tetap teguh dalam pendiriannya. Jangan sampai diskusi tanpa logistik tidak berjalan. Nah, pesan saya tetap itu Mas Andi. Diskusi tetap berjalan, harus maupun ada logistik ataupun tidak, harus tetap berjalan. Karena kan itu kan doktrin lah menurut saya, yang mahasiswa sekarang males lah berorganisasi, capek lah segala macam. Tidak kan kawan, organisasi itu mempunyai privilege yang sangat menguntungkan lah bagi saya, yang saya rasakan sekarang.
yang mana ya saya dapat informasi banyak di sana, pengalaman di sana, dan lain sebagainya lah bisa saya dapatkan di sana. Dan kawan-kawan juga yang sedang menjadi mahasiswa harus memanfaatkan kuotanya sebagai mahasiswa, Mas Albi, karena kan nggak semua orang bisa menempuh menjadi mahasiswa. Manfaatkan kuota tersebut, pergunakan dengan baik. Jangan mau jadi boneka politik teman-teman mahasiswa. Mungkin itu kira-kira Mas Albi. Oke Mas Aryo, terima kasih banyak ini atas pesan untuk kawan-kawan yang ada di rumah. Mungkin kawan-kawan tadi sudah banyak mendengarkan dan juga pengalaman-pengalaman dari Mas Aryo ini. Kita doakan juga semoga Mas Aryo ini bisa berjalan lancar. Amin, amin. Dan cita-citanya terkabul. Tentunya pesan dari saya sama seperti Mas Aryo ya. Diskusi tanpa logistik harus tetap berjalan ya. Harus tetap berjalan. Oke, mungkin hanya itu saja. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin memberikan pendapat untuk episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang apa. Silahkan komen bawah.